terjadinya pertumbuhan abnormal pada permukaan mata. Istilah medisnya dinamakan dengan pterygium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Devi Febriani. Terima kasih sudah klik dan menonton video ini. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai pterygium. Ini merupakan kondisi yang terjadi di daerah mata. Penasaran? Berikut penjelasannya. Radiasi ultraviolet dari matahari terkadang dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan abnormal pada permukaan mata. Istilah medisnya dinamakan dengan pterygium. Biasanya pertumbuhan jaringan abnormal ini seperti bekas luka, tentu saja tidak akan enak bila dilihat. Biasanya terjadi pada sudut dalam mata yang akan terus tumbuh mengarah ke arah kornea. Dan bila sudah mencapai pupil, ini akan mengakibatkan terjadinya penurunan penglihatan. Penyebab daripada pterygium ini belum diketahui secara pasti. Biasanya risiko tinggi terjadi pada orang-orang yang melakukan aktivitas di luar ruangan, terpapar sinar matahari, debu, angin yang berlebihan dalam waktu yang lama, seperti petani, nelayan, dan juga orang-orang atau masyarakat yang berada di wilayah tropis seperti Indonesia. Ini akan memiliki kecenderungan 44 kali lebih tinggi terkena pterygium dibandingkan dengan masyarakat yang berada di wilayah non-tropis. Pada pterygium ini kita kenal memiliki 4 derajat. Yang pertama itu adalah derajat pertama. Di sini pertumbuhan pterygiumnya sudah sampai ke limbus. Limbus itu batas kornea, tapi belum sampai ke kornea. Kemudian ada derajat 2. Derajat 2 ini sudah melewati limbus, sudah sampai ke kornea 2 mm. Kemudian derajat ketiga, tentu saja pertumbuhan pterygiumnya sudah lebih dari 2 mm ke arah kornea, tapi belum mencapai aksis visual, jadi belum mencapai ke daerah pupil. Kemudian ada derajat 4. Di sini tentu saja pertumbuhan pterygiumnya sudah sampai ke aksis visual, sudah sampai ke pupil, sehingga di sini terjadi penurunan penglihatan. Diagnosa akan ditegakkan oleh dokter spesialis mata dengan melakukan pemeriksaan fisik pada daerah mata dan kelopak mata. Jadi tidak perlu dilakukan pemeriksaan khusus. Di penanganan pada kasus pterygium ini tentu saja pada derajat 1 dan 2 tidak perlu dilakukan tindakan pembedahan, hanya perlu dilakukan pemberian obat tetes mata. Kemudian pada derajat 3 dan 4, disinilah biasanya dokter mata akan merekomendasikan untuk dilakukan pengangkatan pterygium melalui pembedahan atau operasi. Walaupun tindakan operasi sudah dilakukan dalam mengangkat jaringan abnormal pterygium ini, tapi bukan berarti akan hilang secara mutlak. Jadi kasus-kasus di lapangan itu setelah diangkat pterygiumnya akan muncul kembali, akan ada kecenderungan berulang, jadi tidak ada risiko untuk kambuh kembali. Pencegahan harus dilakukan tentu saja dengan menghindari faktor pencetus utamanya. Seperti yang kamu ketahui, faktor pencetus utamanya adalah paparan sinar matahari, maka kamu harus menghindari paparan sinar matahari bila melakukan aktivitas di luar ruangan. Bagaimana caranya? Tentu saja kamu harus melindungi mata kamu dari sinar matahari dengan menggunakan kacamata hitam yang bisa melindungi kamu dari sinar ultraviolet. Dan kamu juga kalau beraktivitas di luar seperti petani, nelayan dan lain sebagainya, gunakanlah topi
untuk melindungi wajah kamu dari sinar matahari. Pencegahan tentu saja lebih baik daripada mengobati. Demikian sedikit informasi saya mengenai Pityrigium. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen di bawah. Tentu saja minta tolong di subscribe agar channel saya ini lebih berkembang sehingga saya lebih bersemangat mengupload video-video yang lain. Terima kasih sudah menonton. Stay healthy. Assalamualaikum.